Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Intra ID saya 162. Saya berasal dari Rombel Nama Epit, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin bagikan sedikit tutorial mengenai pembuatan perangkap nyamuk, yaitu Ovitrap. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada botol bekas berukuran 1,5 liter yang dipotong 1/3 seperti ini. Kemudian ada air 200 ml. Kemudian gula aren atau gula jawa yang nantinya akan dicampur dengan air putihnya. Kemudian ragi, kresek warna hitam atau bisa diganti dengan cat. Kemudian ada solatip dan gunting. Cara pembuatannya adalah yang pertama, air yang tadi 200 ml dicampur dengan gula aren yang tadi sebanyak 7 sendok, dicampur sampai larut seperti ini. Kemudian tuang ke bagian botol yang besar. Kemudian setelah itu ditutup seperti ini. Kemudian masukkan raginya sekiranya saja, tapi tidak usah diaduk karena ragi ini akan mengundang nyamuk untuk berkembang biak ke dalamnya. Nah, kemudian botol yang tadi sudah dituang air gula dan ragi ditutupin rasak seperti ini supaya bisa lebih mengundang nyamuk. Kemudian setelah seperti ini, tinggal diletakkan di tempat yang banyak nyamuknya. Kemudian tunggu sampai nyamuknya masuk ke dalam botolnya. Jadi hasilnya seperti ini setelah botolnya dibungkus pakai kresek hitam atau bisa juga pakai cat warna hitam. Kemudian tinggal diletakkan di tempat yang banyak nyamuknya. Kebetulan saya bikinnya malam, jadi saya tunggu semalaman dan hasilnya kita tunggu besok pagi. Jadi Ovitrap merupakan metode penangkapan nyamuk menggunakan fermentasi gula, yaitu campuran gula dan ragi. Fermentasi gula menghasilkan senyawa berupa etanol, asam laktat, dan hidrogen. Fermentasi gula menghasilkan CO2 yang diharapkan dapat menarik nyamuk dan bersifat knockdown. Berikut adalah hasil fermentasi gula hasil Ovitrap yang saya diamkan selama 1 malam di luar ruangan. Dan sekarang saya akan membongkar. Yang pertama kita akan lepas dulu kresek hitamnya. Kemudian kita lihat di dalamnya ada nyamuknya. Lalu saya gunting supaya lebih mudah untuk mengambil nyamuknya. Ikat ini. Sudah saya bongkar, mengambil pinset, ikat. Ini hasilnya setelah perangkap nyamuknya saya bongkar. Kemudian bisa dilihat ada nyamuk satu. Kita ambil pakai pinset ya.
lalu letakkan di atas tisu untuk diidentifikasi nanti jenis nyamuknya. Sebenarnya masih ada nyamuk satu lagi, tapi tenggelam. Jadi ini merupakan nyamuk, salah satu nyamuk yang saya dapatkan dari perangkap nyamuk yang saya pasang. Jadi ini merupakan nyamuk jenis Anopheles dan merupakan nyamuk Anopheles betina ya, karena di mulutnya ada kuncupnya. Dan kuncup tersebut merupakan sarana nyamuk untuk menularkan parasit malaria ke manusia yang digigitnya. Ciri-ciri dari nyamuk Anopheles ini seperti nyamuk pada umumnya, yaitu memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Saat hinggap di kulit manusia, posisi nyamuk ini miring sekitar 45 derajat, berbeda dengan nyamuk kebanyakan. Nyamuk Anopheles ini juga berwarna kekuningan biasanya waktu menggigit nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini biasanya memasuki rumah antara pukul 5 sore sampai setengah 10 malam. Namun waktu menggigitnya adalah antara tengah malam sampai pagi hari. Saya sengaja memasang perangkap nyamuknya malam hari karena waktu tersebut merupakan waktu nyamuk Anopheles muncul. Tempat berkembang biak nyamuk Anopheles ini, nyamuk ini merupakan nyamuk yang menyukai air bersih yang belum terpapar polusi. Biasanya ditemukan di air terbuka, di hutan seperti sawah, rawa, sungai, dan genangan air hujan. Dan saya memasang perangkap nyamuknya di dekat kebun. Berdasarkan identifikasi dari nyamuk yang saya dapatkan, salah satunya adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles merupakan vektor dari penyakit malaria. Namun yang kita ketahui bahwa hanya Anopheles betina yang dapat menularkan malaria ke manusia. Selain itu, nyamuk Anopheles juga harus sudah terinfeksi oleh parasit dari manusia yang sudah digigit sebelumnya. Saat nyamuk Anopheles menggigit penderita malaria, parasit Plasmodium akan dibawa oleh nyamuk tersebut, dan waktu nyamuk menggigit manusia lainnya, parasit Plasmodium tersebut akan tercampur dengan air liur nyamuk yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian manusia yang sudah digigit oleh Anopheles tersebut mengalami gejala malaria sekitar 10 hari sampai 4 minggu setelah digigit nyamuk Anopheles. Parasit Plasmodium juga ditemukan di sel darah manusia, sehingga malaria bisa ditularkan melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau jarum suntik yang digunakan bersamaan. Dan itulah sedikit cara dan tips pembuatan perangkap nyamuk sederhana yang bisa dibuat dengan bahan yang mudah ditemukan. Selain itu, kita juga bisa mengetahui ciri-ciri nyamuk. Salah satunya adalah nyamuk Anopheles, yaitu memiliki ciri warna kekuningan, dan nyamuknya berbentuk sedikit kecil ya. Nyamuk tersebut juga menggigit di malam hari, muncul di sore dan menggigit di malam hari. Ada juga sedikit penjelasan mengenai penyakit malaria itu, penularannya, serta ada berbagai jenis Plasmodium malaria, yaitu Plasmodium falciparum, vivax, oval, dan knowlesi. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai nyamuk dan Ovitrap. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.